Jumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video bagian keempat belajar komputer bagi pemula kali ini, kita akan melanjutkan memberi variasi dari suatu teks yang telah kita buat. Dalam video ketiga, kita telah membuat bagaimana suatu kata atau kalimat mempunyai efek lebih tebal huruf-hurufnya atau miring dan bergaris. Maka pada kali ini kita akan memberi sentuhan efek yang lainnya. Seperti apa? Kita ikuti saja pembelajarannya sampai selesai. Nah, di hadapan kita saat ini telah tertayang file yang telah kita beri sentuhan pada pembelajaran yang lalu. Di sini ada efek tebal, miring, dan bergaris bawah. Kemudian yang perlu saya sampaikan di sini satu hal sederhana yang jarang diperhatikan oleh pemakai Microsoft Word sudah bertahun-tahun sekalipun, itu yang disebut sebagai show or hide di sini. Ya, kita ulang sedikit. Di atas di baris paling atas ada ribbon file, home, insert, design, dan seterusnya. Nah, salah satu yang standar dari ribbon itu adalah ribbon home, dimana bold, italic, underline ini adalah anak dari ribbon home. Ini Anda perlu tahu supaya nanti kalau nggak sengaja menekan suatu ribbon yang lain, otomatis loh, boldnya kok nggak ada. Bukan begitu ya, tapi sadar bahwa bold itu anak dari ribbon home. Kemudian anak dari ribbon home selain bold, italic, underline ini ada juga yang namanya, bold, italic, underline tadi bagian dari font, tab font. Tab font itu mulai dari garis ini sampai garis di sini. Ya, font ini terdiri dari banyak ya, ada bold, italic, underline. Yakin dan percaya lama-lama Anda akan paham apa aja yang lain di sini selain bold, italic, underline, dan juga kemudian sudah ada font size. Ya, nanti kita akan lihat font nanti. Tapi sebelum itu saya kenalkan yang jarang dilihat oleh orang, yaitu show or hide di sini anak dari tab paragraf. Nih, anak dari paragraf juga banyak ya. Nanti ada line left, center, line right, justify, dan lain-lain. Salah satunya yang mau saya kenalkan pada pembelajaran bagian keempat ini adalah show or hide. Ini kalau kita klik muncul tanda ini. Tanda seperti huruf P terbalik ke kiri ini artinya lambang penekanan akhir paragraf. Kalau ini saya tekan enter, baik dia muncul maupun tidak, misalnya saya enter pada waktu dia muncul, di sini ada muncul lagi satu, ada dua ya. Nah, kalau ini kita tekan lagi ya, jadi show or hide ini sifatnya on off. Ini off, defaultnya off. Kalau tekan lagi on, off, on, defaultnya off. Ya. Ini untuk mengetahui bahwa naskah kita itu sejauh mana telah kita buat. Ya. Ternyata memang di sini ya, berkedip-kedip ini efek dari kita tekan enter tadi, ada simbol ini di sini. Nah, sekarang kita akan buat kalimat selanjutnya. Ya, kita buat kalimat selanjutnya pada bagian keempat. Kali ini kita akan mempelajari efek yang lainnya. Misalnya membuat agar kata ataupun kalimatnya bermodel huruf yang berbeda. Nah, ini disebutnya font. Nah,
dan seterusnya, titik. Ini kalau kita tekan enter, efek dari show ahead ini juga muncul. Tuh. Ya, sekarang ada 1, 2, 3. Jadi kalau ada 3 itu artinya paragraf kita ada 2. Karena yang satu itu siap untuk melanjutkan pada paragraf berikutnya. Nah, sekarang kita off-kan aja. Seperti yang tertera di kalimat ini, kita akan membuat font. Fontnya misalnya tetap standarnya kita harus belajar blok. Blok itu yang pernah dan sudah kita pelajari di dalam bagian ketiga itu blok kata. Misalnya baris, panjang, dan satu lagi blok tertentu. Blok tertentu mulai perintah, mulai sini klik sampai sini, satu blok tertentu. Karena ada blok baris itu area di kiri di sini. Kalau Anda perhatikan, ini putih. Kalau kita arahkan ke area sini, mouse-nya itu kan bentuknya seperti panah miring ke kanan gitu ya. Katakanlah saya akan masuk ke ini baris, paragraf kedua, baris kedua. Saya klik, nah maka satu baris itu di blok. Sehingga membuat blok itu bukan klik tahan, geser, bukan itu. Karena kalau Anda klik tahan geser bisa kurang atau kebablasan seperti ini, kelewatan. Ini tidak direkomendasikan oleh Master Santo. Ya, harus klik di situ, shift klik di sini kalau hanya sampai sini. Namun karena satu baris sebetulnya boleh aja. Oh ini kurang, tambah shift klik boleh. Tetapi yang lebih cepat bentuknya miring seperti itu. Langsung diklik. Nah, baris paling atas, klik. Baris nomor 2 dari atas, klik. Ya, baris terakhir miringnya gini ya, klik. Sejajar dengan baris yang akan kita blok. Itu. Nah, sekarang yang berikutnya paragraf. Seperti baris tetapi bentuknya seperti ini, tetapi kita double klik. Nah, ini satu baris, satu paragraf. Klik ini paragraf kedua. Nah, kemudian kita akan memberi efek pada paragraf kedua itu bentuk hurufnya, model hurufnya seperti ini nih. Ya, model atau bentuk hurufnya nih. Nah, di sini ada Times New Roman, perhatikan ya. Begitu ini kita geser-geser ke bawah, misalnya transcribe itu berubah. Ya, nanti kalau kita klik atau diarahkan aja sudah berubah. Nah ini ya, banyak sekali model-model huruf yang bisa kita pilih. Banyak sekali disusun secara alfabetis ya, secara alfabetis. Misalnya kita buat model ini atau ini, ya banyak banget. Terus kita boleh scroll ke bawah sampai kita cocok mana yang paling sesuai dengan keinginan atau selera kita klik. Nah, jadi seperti ini ya. Demikian juga paragraf yang pertama ini, kalau kita mau ubah ya boleh aja yang namanya font. Silahkan. Sementara itu yang bisa saya sampaikan pada video ini. Yang penting walaupun hanya sederhana sedikit, tetapi Anda belajar supaya Anda paham. Sedikit praktek, sehingga seperti apa yang dikatakan oleh pepatah peribahasa Indonesia, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Jadi gunung itu terbentuknya dari sebuah debu menjadi kerikil menjadi batu bersusun-susun akhirnya menjadi gunung, ada tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Itu kira-kira variasi di dalam berkomputer itu. Anda belajar pelan-pelan, santai tapi pasti, slow but sure ya. Yakin dan percaya suatu saat pasti Anda kompeten. Yakinlah, karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya, Master Santo. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.